Oke, kita sudah belajar nih. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa sebenarnya konsep dari fungsi turunan pertama. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya dalil turunan aljabar. Ini bisa dikatakan langkah paling sederhananya dari turunan fungsi pertama. Nah, ada 8 dalil. Seperti apa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan nanti fungsinya itu apa, kemudian turunannya apa, dan contohnya seperti apa. Yang pertama itu adalah ketika fx-nya itu merupakan konstanta atau k, misalkan k. Nah, turunan pertamanya itu adalah 0. Contohnya ketika fx-nya itu 15, turunannya itu adalah 0. Ketika fx-nya itu 250, negatif 250, turunannya juga 0. Selanjutnya itu ketika fx-nya itu x pangkat n. Nah, sehingga turunan pertamanya itu adalah n dikali x pangkat n-1. Jadi n-nya turun, pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Contohnya, ketika fx-nya itu x pangkat 3. Jadi 3-nya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1, 3 kurangi 1 adalah 2. Sehingga turunannya adalah 3x kuadrat. Contoh berikutnya ketika x kuadrat. Fungsinya adalah x kuadrat. Nah, ketika diturunkan menjadi 2x. Contoh berikutnya ketika fungsi aljabarnya adalah gx itu sama dengan k dikali fx atau sebuah konstanta dikalikan sebuah fungsi. Sehingga turunannya itu diperoleh k kali turunan dari fungsinya. Jadi k-nya tetap. Contohnya, ketika gx-nya itu 3 kali 10x plus 5. Sehingga turunan dari 10x plus 5 itu adalah 10. Sehingga diperoleh gx-nya itu adalah 3 kali 10 atau 30. Dalil yang keempat itu adalah k kali x pangkat n. Sehingga k itu konstantanya tetap, kita tetapkan. Kemudian turunannya berarti dari x pangkat n diturunkan, kita tahu bahwa turunan x pangkat n itu adalah n kali x pangkat n-1. Sehingga kita peroleh k kali n kali x pangkat n-1. Contohnya misalkan negatif 2x pangkat 3. Nah, negatif 2-nya tetap. 3x pangkat 3 itu turunannya adalah 3x kuadrat. Sehingga 3x kuadrat dikalikan negatif 2 diperoleh negatif 6x kuadrat. Selanjutnya ketika 4x kuadrat. Nah, 4-nya tetap, x kuadrat itu kalau diturunkan menjadi 2x. Sehingga hasilnya menjadi 8x. Nah, dalil yang kelima, ketika fungsinya itu merupakan jumlahan fungsi atau selisihnya. Sehingga turunannya sama, kita turunkan satu-satu. Fungsi pertama diturunkan ditambah fungsi kedua atau fungsi pertama dikurangi fungsi kedua. Contohnya ketika x pangkat 3 plus x kuadrat. Nah, x pangkat 3 kita tahu turunannya tadi 3x kuadrat, maka ini 3x kuadrat. Kemudian x kuadratnya turunannya itu adalah 2x, maka ini plus 2x. Kalau tandanya dikurangi, berarti di sini juga negatif. Nah, oke, masuk ke dalil yang keenam. Ketika fungsi aljabarnya itu merupakan perkalian sebuah fungsi. Sehingga turunannya itu kita turunkan satu-satu. Yang pertama kita turunkan gx dulu. Jadi fx dikali turunan dari gx. Ditambah sebaliknya sekarang. Turunan dari fx dikali dengan gx. Nah, contohnya 4x kuadrat min 1 dikali 7x pangkat 3 plus x. Pertama kali kita turunkan yang 4x kuadrat min 1 dulu, sehingga diperoleh 8x. Selanjutnya, 7x pangkat 3 plus x-nya sama. Selanjutnya, 7x pangkat 3 plus x-nya yang diturunkan, sehingga diperoleh 21x kuadrat plus 1. Nah, 4x kuadrat min 1-nya ini sama. Sehingga kalau disederhanakan diperoleh 140x pangkat 4 min 99x kuadrat min 1. Nah, selanjutnya dalil yang ketujuh itu ketika bentuknya pembagian. Nah, kalau bentuknya pembagian,
Yang depan ini kita turunkan, jadi yang atas, pembilangnya kita turunkan dulu, dikalikan penyebut, dikurangi pembilang, dikali dengan turunan penyebutnya, jadi fx dikali g aksen x. Nah, ini tidak boleh terbalik ya, karena tandanya dikurangi. Dia tidak bersifat komutatif. Per kuadrat dari fungsi penyebutnya. Contohnya, ketika fungsi aljabarnya itu x pangkat 2 dikurangi 1 per x pangkat 3 plus x. Turunannya, yang pertama kita turunkan pembilangnya dulu. Sehingga x kuadrat min 1 itu diturunkan menjadi 2x. Sedangkan x pangkat 3 plus x-nya tetap dikurangi. Nah, x kuadrat min 1-nya tetap. Kemudian, x pangkat 3 plus x-nya diturunkan menjadi 3x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 plus x dikuadratkan karena kuadrat dari pembilang. Kemudian dalil yang ke-8 itu adalah sebuah fungsi dipangkatkan n. Sehingga turunannya ini namanya turunan rantai. Jadi kita turunkan dari yang terluar. N-nya dulu kita turunkan jadi n kali fungsinya itu pangkatnya berkurang 1. Dikali dengan turunan dari fungsi itu. Contohnya, nah ini kan sebuah fungsi dipangkatkan 5, maka 5-nya turun dulu. Jadi 5 dikali fungsinya tetap. Kemudian pangkatnya berkurang 1, 5 kurangi 1 adalah 4. Dikali dengan turunan dari fungsinya, jadi 2x pangkat 3 itu kalau diturunkan kan jadi 6x kuadrat. Jadi ini 6x kuadrat. Kemudian dikurangi 4x kuadrat diturunkan jadi 8x. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ketika bisa dipangkatkan 4. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5 per x kuadrat. Nah, fx-nya kan ini. Itu bisa kita sederhanakan kalau setiap unsurnya itu kita bagi dengan x kuadrat. Sehingga diperoleh 2 dikurangi 3x pangkat min 1 plus 5x pangkat min 2. Sehingga dari fx itu maka kita turunkan saja. 2 kalau diturunkan itu menjadi 0. 3x pangkat min 1 kalau diturunkan berarti kan min 1-nya turun. 3x pangkat min 1 dikurangi 1 jadi min 2. Kemudian 5-nya tetap. Kemudian kita min 2-nya turun dulu. 5x pangkat min 2 kurangi 1 itu adalah min 3. Sehingga diperoleh turunannya itu 3x pangkat negatif 2 dikurangi 10x pangkat negatif 3. Atau ini menggunakan konsep eksponen yang sudah dijelaskan pada kelas 10 di materi eksponen dan logaritma. Sehingga diperoleh 3 per x kuadrat dikurangi 10 per x pangkat 3. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan 8 per akar pangkat 5. Dari 2x plus 1 dipangkatkan 4. Dan nilai turunan tersebut jika x-nya itu 121. Pertama, kita operasikan terlebih dahulu. Akar pangkat 5 dari 2x plus 1 dipangkatkan 4 itu dapat kita sederhanakan atau kita ubah menjadi eksponen, bentuk eksponen menjadi 2x plus 1 dipangkatkan 4 per 5. Nah, agar lebih mudah kita ubah menjadi perkalian saja menjadi 8 dikali 2x plus 1 dipangkatkan negatif 4 per 5. Nah, sehingga turunannya itu kita peroleh menjadi negatif 64 per 5 dikali dengan akar pangkat 5 dari 2x plus 1. Nah, ketika x-nya 121 kita substitusi saja. Sehingga diperoleh y aksennya itu adalah negatif 64 per 15. Nah, demikian contoh-contoh soalnya dapat kita pelajari lagi. Nah, dari 8 dalil turunan yang sudah kita pelajari, berikut adalah 3 latihan soal yang dapat dipelajari bersama.
Nah, dari 3 latihan soal ini, itu meliputi kombinasi atau campuran dari 8 dalil yang sudah Ibu jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, selamat belajar, selamat melanjutkan belajar, selamat berlatih, dan Tuhan memberkati. See you!